Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita dengan NIM 32021020024 dari kelas Manajemen Informatika 3A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi perpustakaan daerah Sambas yang berbasis Visual Basic dengan menggunakan SQL Server. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman visual dengan dosen pengampu Bapak Heldi Hastriadi STMKOM. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke demo aplikasinya. Halaman login ini merupakan tampilan awal untuk masuk ke form login utama. Kita klik untuk login. Nah, ini merupakan form login utama yang mana kita harus memasukkan username dan password yang telah tersimpan di database. Kita klik login. Ini merupakan halaman utama bagian depan dari sebuah aplikasi yang mana dapat mempermudah navigasi ke halaman-halaman lainnya. Di sini terdapat 5 tabel, yaitu tabel data buku, data anggota, data peminjaman, data pengembalian, dan data petugas. Di sini saya hanya menjelaskan satu tabel saja, karena pada setiap tabel sama caranya dalam proses tambah data, edit data, hapus data, print, tampilkan, dan reset. Baiklah, langsung saja kita klik data buku. Ini merupakan halaman tambah data buku yang berisikan field ID buku, judul buku, penulis, penerbit, serta label untuk menampilkan hasil inputannya. Serta terdapat tombol simpan data, edit data, hapus data, print, tampilkan, dan reset. Baiklah, langsung saja kita coba untuk menambah data. Yang mana pada tombol simpan data ini fungsinya untuk menyimpan data yang nantinya data tersebut tersimpan pada sheet Excel dan database. Kita pilih ID-nya kita isikan 6, judul bukunya yaitu Perahu Kertas, penulisnya yaitu Dewi, dan penerbitnya yaitu Bentang Pustaka. Oke, kita simpan data. Nah, maka notifikasi data berhasil disimpan. Oke. Nah, di sini adalah hasil outputnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mereset, yang mana fungsi reset ini untuk membersihkan atau mengosongkan text box dan label yang sudah terinput tadi. Selanjutnya saya ingin mencari atau mengedit data. Yang mana fungsi dari edit data ini untuk mengedit data. Dalam mengedit data ini adalah data yang sudah terdaftar dengan cara mencari ID. Ini sudah termasuk pada proses cari data. Ketika sudah ketemu data bisa diedit. Misalnya saya memilih memilih ID bukunya 6, yaitu ada Perahu Kertas, Dewi, dan Bintang Pustaka. Di sini saya akan mengeditnya. Dan edit pada proses ini juga termasuk proses cari data ya. Misalnya di sini saya mau 5, ya, sesuai tergantung ID-nya. Sini saya mau mengedit 6. Kita tulis namanya, nama lengkapnya Dewi Lestari. Kita edit data, klik, maka data berhasil diupdate. Nah, tersebut berhasil diupdate. Baiklah, di sini saya akan mau menampilkan ya, yang mana fungsi tampilkan di sini yaitu untuk menampilkan data buku yang sudah terinput atau terdaftar. Pilih ya, nah ini dia. Ini merupakan hasil yang sudah kita input. Kita close. Di sini saya ingin hapus data, yang mana hapus data ini fungsinya untuk menghapus data sesuai dengan ID yang ada pada setiap data. Misalnya di sini saya ingin menghapus 6. Nah, di sini langsung saja kita klik hapus data. Data berhasil dihapus, kita pilih OK. Nah, baiklah, selanjutnya kita ke tombol print, di mana fungsi print ini memang untuk mencetak pada data buku yang terdapat di lembar kerja sheet 1. Kita klik print. Nah, maka ini hasil printannya.
Tadi angka 6 sudah kita hapus ya. Selanjutnya kita close. Nah, setelah itu untuk melihat di sheet satunya, ini dia. Di sheetnya, ini dia yang sudah kita inputkan dan sudah terhubungnya di database ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke codingan. Kita lanjut codingan terlebih dahulu. Kita pilih modul 1. Nah, di mana fungsi dari public subkoneksi ini adalah untuk mengkoneksikan ke database yang sudah kita buat, yaitu dengan nama database perpustakaan, yang mana akan menghubungkan ke tabel dari divisi. Di sini saya mendeklarasikan dengan dari RS sampai RS5, yang artinya saya membuat 5 tabel yang saya koneksikan dari database. Selanjutnya kita ke codingan deklarasi variabel, yang mana fungsinya yaitu fungsi dari variabel SQL adalah untuk menampung query. Selanjutnya kita lanjut ke text box. Codingan dari RS Open Select from buku ber-ID sampai dengan Open Cassette ini, yang artinya adalah dari semua tabel buku di mana ID sama dengan kolom text box 1. Tombol command button 1 yaitu merupakan save, enable, command button 2 edit, disable, command button 3 hapus, disable, command button 4 reset, enable. Jika data jika data ditemukan, maka tombol command button 1 akan disable, command button 2 akan enable, command button 3 itu akan enable, command button 4 juga akan disable, dan isi data sesuai dengan tabel database dan text box mengikuti variabel RS. Selanjutnya kita ke codingan login. RS Open ini metode open membuka halaman database untuk pilih semua tabel dari user, di mana user nama field di database dan terletak pada kolom text box 1. Jika RS OF, dan artinya jika end of file ini merupakan proses pindah data dari record pertama ke record terakhir, dan artinya maka dan MSG box-nya password salah menyampaikan pesan. Pada codingan di pass string adalah mendeklarasikan variabel pass dengan tipe data string. Pass di sini yaitu RS password, artinya pass adalah password field yang ada pada database, sehingga field tersebut disimpan pada variabel pass. RS close adalah menutup koneksi jika inputan textbox 2 sama dengan variabel pass, maka muncullah user form 3. Pada bagian codingan ini adalah jika textbox 2 kosong, maka sampaikan pesan Anda belum memasukkan password. Dan else MSG box password salah merupakan selain dari syarat di atas, maka kirimkan pesan password salah. And if ini untuk menutup kondisi atau mengakhirinya. Selanjutnya kita ke codingan tambah data. Klik simpan data. Pada penjelasan codingan ini yaitu simpan di dalam variabel SQL, tambahkan ke data buku field-nya yaitu ID judul buku, penulis, penerbit, yang mana nilainya ada pada kolom textbox 1, textbox 2, textbox 3, dan textbox 4. Buka koneksi, pilih dari semua tabel buku sampai data terakhir, dan jika data disimpan di dalam sheet 1, rank C4, ketika data berhasil disimpan, sampaikan pesan data berhasil disimpan. Label 6 caption sama dengan data ini, artinya dalam label 6 akan menampilkan isi dari variabel data ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke codingan edit data. Pada bagian codingan ini merupakan update di dalam variabel SQL, yaitu statement misalnya ID pada textbox 2 dan seterusnya. Buka koneksi, pilih dari semua tabel buku sampai data terakhir, dan jika datanya ada, simpan di dalam sheet 1, rank C4. Ketika data berhasil disimpan, sampaikan pesan data berhasil diupdate. Maka label 6 titik caption sama dengan data ini akan menampilkan hasil updatean dari data ini. Selanjutnya kita ke codingan hapus data. Pada codingan ini yaitu dari data buku, di mana ID sama dengan textbox 1. Buka koneksi, pilih dari semua tabel buku sampai data terakhir, dan jika data ada, simpan di dalam sheet 1, C4. Ketika data berhasil disimpan, sampaikan pesan data berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan lanjut ke codingan print data.
Ini merupakan codingan print data di mana kita akan mencetak di lembar kerja pada sheet 1. Selanjutnya kita ke codingan tampilkan, di mana kita akan melihat pada user form 2 codingannya. Nah, ini merupakan codingan untuk menampilkan data pada list box 1 yang terdapat pada user form 2. Selanjutnya kita akan ke codingan reset. Nah, codingan ini merupakan untuk mengosongkan kolom inputannya, dan ini merupakan codingan bersih. Dan codingan ini untuk mengosongkan kolom inputan ketika private sub bersih dimasukkan ke dalam command button. Sekian video cara penggunaan aplikasi perpustakaan daerah Sambas yang berbasis Visual Basic dengan menggunakan SQL Server. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.